Ini apakah juga salah satu janjinya ketika itu Pak Anies katanya ingin membuat warga Jakarta bahagia dengan memberikan hunian gitu kepada mereka? Insya Allah. Jadi karena itu tiga ini mendasar. Tanpa lapangan kerja maka kesejahteraan terganggu, sulit sekali untuk bahagia. Pendidikan buat masa depan anak-anak kita lebih baik. Ketiga adalah biaya hidup yang lebih murah sehingga hidup di Jakarta itu mungkinkah bisa menurunkan biaya hidup, Pak Gubernur? Ini tadi contoh transportasi tadi. Transportasi Jakarta itu biayanya hampir 30% rata-rata. Kalau sekarang program OKO Trip nanti jalan di semua tempat, dengan Rp5.000 Anda bisa pindah kendaraan selama 3 jam. Mendadak biaya transportasi turun. Ini rumah nih. Maka dengan Anda punya rumah baru yang Anda bayar cicilan. Apa yang terjadi? Maka biaya kontrak rumah yang selama ini ada itu diubah menjadi biaya kredit rumah. Sehingga kekayaan Anda meningkat. Kalau dulu bayar bulanan tapi nggak punya rumah. Sama ada satu lagi, bagi mereka yang berpenghasilan di bawah UMP. Konsepnya adalah sewa beli. Sewa beli itu artinya mereka menyewa rumah, kita siapkan rumah susun, mereka menyewa. Dan setelah periode 20 tahun, maka mereka bisa membeli rumah itu atau memiliki rumah itu. Syaratnya dirawat dengan baik, kemudian membayar dengan teratur. Sesudah 20 tahun jadi miliknya. Kita sering mengalami orang yang tidak bayar dan lain-lain. Karena memang dia nggak merasa memiliki, ini nggak jadi milik saya kok. Kalau sekarang Anda urusi dengan baik. Anda mulai 2018, nanti 2038 ini jadi milik Anda. Atau bisa dipindahkan ke anaknya misalnya, seperti itu. Kalau sudah jadi miliknya, otomatis lah mereka yang tinggal di situ. Tidak untuk diperjualbelikan. Tetap ya. Tapi intinya adalah bagi mereka yang di bawah 7 juta, di atas UMP ini bisa dipakai. Tapi yang di bawah UMP dengan konsep sewa. Sewa beli tadi ya. Oke, baik, menarik sekali. Nah, kalau sekarang bicara mengenai tadi hal yang tadi sempat tidak menjadi prioritas adalah penataan PKL di Tanah Abang. Ini menarik sekali nih. Kenapa kemudian? Karena banyak juga pihak-pihak bahkan dari Polda di Lantas sendiri mengatakan ini melanggar peraturan. Ini kan adalah jalan, bukan tempat untuk berjualan, gitu Pak. Bagaimana Pak? Ya, jadi Tanah Abang itu ada 2 kegiatan besar. Satu adalah kegiatan perdagangan di pasarnya, dan satu kegiatan transportasi di stasiun, dari stasiunnya. Dari stasiun itu keluar per hari kira-kira lalu lintas orang 178.000. Keluar dari stasiun, keluar masuk stasiun. Kemudian yang terjadi adalah jalanan di sana. Sepanjang jalan tuh orang lewat jalan kaki. Ini gula-gula, semut datang semua. Kalau ada orang jual, ada jalan ya orang jualan otomatis. Itu impulse buying, artinya apa ya? Belanja spontan. Di pinggir jalan itu kan orang belanja spontan, lihat oh iya ya saya mau beli. Bukan kebutuhan gitu. Bukan sesuatu yang direncanakan dari rumah mau cari. Nah, kemudian di depan jalan itu pula angkot mangkal, ngetem, kemudian ojek online maupun ojek pangkalan, semua ada di situ. Jadi jalanan itu trotoarnya diisi PKL dan orang jalan kaki, jalan rayanya diisi kendaraan yang mau lalu lalang dan kendaraan yang berhenti. Jadi kemacetan luar biasa, semerawut. Karena itu kita coba solusinya. Yang berada di kanan kiri, yang berdagang, dimasukkan ke tengah, satu jalur. Lalu trotoarnya dikosongkan. Untuk siapa? 100% orang jalan kaki. Jadi jalan kaki tanpa hambatan. Dan itu yang keluar dari stasiun itu jumlahnya banyak tuh. Mereka bisa menggunakan itu. Lalu mereka yang menggunakan angkot atau angkot dan ojek diberikan tempat khusus untuk mereka parkir. Lalu bagi warga yang turun ke sana kita siapkan bis namanya Tanah Abang Explorer, itu Transjakarta yang berputar memutari Tanah Abang terus menerus tanpa bayar, gratis. Jadi kalau Anda turun dari situ naik bis langsung muter kemana saja gratis di dalam lingkaran Tanah Abang. Yang berdagang difasilitasi, yang berjalan kaki tanpa hambatan,
yang menggunakan angkot ada tempatnya. Iya. Bahkan biasanya angkot itu feedernya Transjakarta. Kalau sekarang terbalik, Transjakarta itu feedernya angkot. Karena mereka naik Transjakarta, kemudian naik ke angkot. Karena sebagian yang turun dari stasiun itu ada yang ke Tanah Abang, ada yang meneruskan perjalanan. Ya. Nah, jadi ini adalah sebuah solusi yang kita lakukan untuk tentu temporer. Kenapa kita katakan temporer? Karena jangka panjang di situ akan dibangun stasiun besar, sekaligus pemukiman yang membuat orang yang keluar masuk dari stasiun tidak harus keluar di tempat seperti sekarang, sehingga leluasa. Lalu yang kedua, kita juga rencanakan mungkin di Tanah Abang itu akan dibuat dengan dua namanya skywalk. Skywalk itu trotoar yang ada di atas, sehingga ada yang jalur untuk orang berjalan kaki saja, ada yang memang di situ ada yang berjualan. Ini lagi diuji, alhamdulillah sejauh ini sih baik. Bahkan saya rasa penting bagi kita untuk menilai ini dari kenyataan di lapangan. Banyak juga yang berkomentar sebenarnya belum lihat ke sana. Menurut saya penting untuk melihat, menyaksikan, walaupun tidak ada larangan ya untuk berkomentar. Tetapi kalau kita lihat di lapangan, kita lihat datanya, alhamdulillah progresnya positif. Walaupun sempat ada demo dari para angkot gitu, supir angkot. Betul. Ini memang kalau karena merasa pendapatannya turun. Kalau sebuah kebijakan baru itu muncul, pasti ada stabilitas baru. Harus penyesuaian-penyesuaian. Kita akan pantau, kita hargai apa yang menjadi concern mereka, dan kita sudah laksanakan ini sejak 22 Desember. Jadi demonya itu 20-an Januari. Jadi selama perjalanan kemarin sebetulnya so far so good. Menjelang hari ke-100 baru ada ramai gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kita akan dengarkan, dan kita nantinya akan jadikan satu dengan konsep OKO Trip di tempat itu. Sehingga penumpang yang naik Transjakarta, yang naik angkot itu pembiayaannya terintegrasi. Karena mereka dengan satu kartu mereka bisa pakai, harapannya dengan begitu pendapatan mereka akan menjadi lebih baik.